Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah di pagi ini kita bisa bertemu lagi di channelnya Pujian Sempurna dalam keadaan sehat walafiat. Semoga sahabat-sahabatku dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala diberi rezeki yang melimpah, apa yang kita berkah dan apa yang kita inginkan semoga tercapai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Kajian pagi ini insya Allah saya akan mengkaji masih rukun iman kepada kitab-kitab Allah ya. Dan ini salah satu yang saya ceritakan ya, kekagetan Gusti Allah kepada hambanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana fid darin wa amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala kaya oleh wis ngandika sapa Ibnu Hajar fi Fathil Mubin ing dalam kitab Fathul Mubin. Qala wis ngandika sapa Abu Dar aidan balik ingsun kalawan balik temenan kok kultu ngandika ingsun ya Rasulullah, wahai Rasulullah, pamakan maka ana apa suhupu mushaf Nabi Musa iku qala ngandika Kangjeng Nabi Muhammad iku qala ngandika Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah kanat ono apa suhub kulluha tegesake sawakabe suhub iku ibaron pitutur bikasil aini kelawan kasih ain wafathil ba'ilan patah ba iku jam'u ibaratun jamane lapan ibratun iku jam'u ibratun jamane lapan ibratun bisukuniha kalawan sukun ba misru sidarin saumpamane lapan sidarin wasidrotin lapan sidrotin ayam wa'idun tegese pitutur piro-piro pitutur. Dan ada yang menanya kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ini dari Ibnu Hajar, putra lelakinya Hajar ya. Di dalam kitab Fathul Mubin, Abu Dar bertanya kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertanya gimana, yaitu apa suhuf atau lembarannya Nabi Musa. Itu bertanya Abu Dar kepada Kangjeng Nabi, apa mushafnya Nabi Musa. Mushafnya Nabi Musa, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab ya, menjawab yaitu semuanya perkataan yang boleh ditutur, boleh kita laksanakan ya, perkataan-perkataan yang bagus ya, kata-kata ibaron ya, ibaron ini yaitu boleh kita menuturinya, menurut ya, boleh kita berturut kepada mushafnya Nabi Musa karena kata-kata ini itu bagus. Jamaknya lapad ibaron yaitu lapad ibrotin ya, sama saja dengan lapad sidarin, jamaknya yaitu lapad sidrotin ya. Ay mu'izon pitutur ya. Macam-macam yang kita boleh dikerjakan. Wa minana gitu setengah saking ya ibaron ajib betul gau ingsun kang agung liman maring uang ya aikona kang yakinakeun sawa siman bil maut kalawan maut kaipaya prahu balikat kunaon
bunga sapa si eman. Nah, setengah dari amsa, setengah dari ajib, setengah dari ibaron ya, pitutur, yaitu aneh. Allah aneh kepada orang yang meyakinkan maut, mati, meninggal. Tapi kenapa orang tersebut malah senang. Jadi meledek. Orang tersebut meledek. Orang tersebut yakin adanya mati, karena manusia itu akan mati. Tapi kenapa dia itu berleha-leha keadaan di dunia, malah senang-senang dalam keadaan di dunia, malah senang adanya orang yang meninggal. Itu Allah aneh. Anehnya dalam arti murka kepada orang tersebut. Aneh. Kenapa sih? Kok tahu mati, tapi kenapa orang tersebut tidak sedih, malah bersenang-senang, malah berleha-leha, malah berbuat dosa, malah menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya ada yang meninggal itu kita harus lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita juga akan seperti itu ya. Kita harus berpikir seperti itu ya kita ya. Aneh. Yang kedua ada lagi mushaf Nabi Musa. Ajib betul gauk ingsun kang agung liman maring uwong aikona kang ngayakinaken sapa si iman binari kalawan neraka kaipa yadhaku kunaon gumuyuh sapa si iman. Orang tersebut yakin adanya api neraka, adanya neraka ya. Orang tersebut yakin ada neraka. Nah, ada neraka, ada surga. Yakin orang tersebut. Tapi kenapa orang tersebut malah ketawa? Malah ketawa berbahak-bahak, yang meleceh, meledek. Kenapa sih? Nah, itu bikin Allah kaget, bikin Allah aneh kepada orang tersebut. Kenapa sih orang tersebut yakin adanya api neraka, bahwa neraka itu panas, bahwa api itu panas ya. Yakin adanya neraka, yakin orang yang berbuat dosa akan kalau yakin orang tersebut kalau berbuat dosa timbangannya lebih besar atau lebih berat kepada ke kiri ya, akan dimasukkan ke neraka. Intinya orang tersebut yakin adanya api neraka, tapi kenapa malah ketawa orang tersebut adanya neraka ya. Naudzubillah, naudzubillah. Semoga kita diberikan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Terus ada lagi sub Nabi Musa, ajib betul gauk ingsun kang agung liman maring wong aikona kang yakinaken sapa siman bil hisabi kalawan hisaban tsumma la ya'malu maka kali-kali ora amal sapa siman. Ada lagi kaget. Allah kaget ya. Allah aneh kepada orang yang meyakinkan kepada hisaban. Allah kaget, orang kok tahu adanya hisaban ya. Hisaban itu ya perhitungan, ada yang menghitung nanti malaikat yang sudah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya. Itu orang tersebut yakin adanya hisaban, tapi kenapa sih orang tersebut la ya'mal, orang beramal itu tidak beramal, tidak mengerjakan kebaikan, tidak mengerjakan bekal di dunia untuk akhirat ya. Karena kita sudah diceritakan ya, tidak boleh punya cita-cita kecuali 3 perkara ya, yaitu yang ke satu kita harus berbuat bekal buat akhirat. Yang ke satu cita-cita yang kita harus tempuh
Yang ke satu, kita harus membuat bekal buat akhirat. Yang kedua, harus memberes-bereskan masalah dunia, ya, mencari nafkah, mencari rezeki yang halal, yang thayyiban, yang barakah, ya. Yang ketiga, berenak-enaklah selain yang diharamkan. Ya, banyak yang sering diharamkan, kecuali yang diharamkan tidak boleh, ya, seperti minum arak, judi, naudzubillah. Nah, itu yang diharamkan. Yang tiga tadi yang boleh kita tempuh, ya, boleh kita cita-citakan. Nah, ini juga hisaban. Hisaban, kita harus punya banyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita timbangannya berat ke kanan, ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa fit taurati wallahu alam bisawab. Semoga kajian di pagi ini bermanfaat, hikmah dan manfaat. Manfaatnya buat saya, umumnya buat sahabat-sahabatku di rumah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.